Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Para jemaah, alhamdulillah kita di malam ke-7 berarti ya, malam ke-7. Nah, saya diamanahi puasa dari kesehatan mungkin ya. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari saya belajar tidak ada ilmu spesifik mengenai kaitan puasa, mobil khusus Ramadan dengan kesehatan yang kita pelajari tidak ada. Adapun ada penelitian terbaru mungkin ya, sekitar 2021 dan 2023 ada namanya Loran Study. Loran itu London Ramadan Fasting Survey Study. Jadi diadakan di Inggris sana, di London. Nah, mereka melakukan penelitian, sampelnya itu orang-orang yang lagi berpuasa Ramadan. Apa yang mereka ukur diantaranya, mereka mengukur tekanan darah sebelum dia puasa dan setelah dia puasa. Kemudian yang diukur lagi katanya kadar lemak. Diukurlah lingkar pinggulnya, lingkar pinggangnya, lingkar lengannya untuk mengetahui proporsi atau profil lemak ini orang sebelum Ramadan dan setelah Ramadan apakah ada perubahan atau tidak. Ternyata hasilnya Bapak Ibu, dari tekanan darah. Nah, sebelumnya ini khusus dengan tekanan darah, mungkin saya punya pengalaman yang mungkin bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Mungkin 2 minggu ke belakang saya dapat pasien usianya 30 tahun. 30 tahun perempuan. Punya anak 2. Datang katanya tadi nggak apa-apa, tiba-tiba muntah-muntah, pingsan. Datang ke rumah sakit ternyata tensinya berapa Ibu? 220-an. 200 sekianan. Saya memprediksi ini pasti stroke, pecah pembuluh darah. Cuman melihat usianya yang masih muda, sangat disayangkan gitu ya. Sangat disayangkan. Nah, ternyata ibu ini cuma bertahan 4 hari. Akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya, kalau kita bisa menjaga, beliau sudah tahu tensinya tinggi, tapi ternyata tidak mengkonsumsi atau tidak mengontrol tekanan darahnya. Nah, kembali lagi ke tadi yang penelitian tadi, katanya Bapak Ibu, orang yang berpuasa Ramadan itu ternyata tekanan darahnya cenderung stabil dan turun. Turunnya itu katanya kalau kita biasa tensi 140 jadi turun 133. Jadi turunnya itu 7 rata-rata gitu ya. Memang kalau dari segi kedokteran itu tidak bermakna. Beda 10 beda 7 tidak bermakna. Tapi kalau stabil itu sangat-sangat bagus. Jadi pertama ternyata katanya puasa itu baik untuk menstabilkan tekanan darah. Tapi jangan salah paham. Jangan kalau Bapak Ibu punya darah tinggi, cukup puasa kayak cager untuk itu Bapak Ibu. Kalau udah di atas 140, 160 berobat. Adapun puasa itu bisa mengurangi atau menurunkan resiko naiknya darah tinggi. Itu sebetulnya. Yang kedua katanya dari kadar lemaknya, tadi kan diukur juga ya, lingkar panggulnya, lingkar lengan, lingkar pinggang. Ternyata terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan ini sangat logik. Kalau kita makan biasa sehari 3 kali misalkan, dalam Ramadan biasanya paling banter kita semakan
Sehari itu 2 kali, buka sama sahur. Itu pun lamun sempat makan kadang. Kadang tos pinuh ku bala-bala gitu, kur mama nyempil hiji gitu ya. Makannya lupa kadang. Jadi otomatis secara umum pasti makan itu berkurang, pasti. Jadi kalau biasa porsi kita 3 kali, sekarang 2 kali, itu pasti terjadi penurunan lemak tubuh. Dan kalau terjadi penurunan lemak tubuh, dengan sendirinya resiko jantung berkurang, resiko stroke berkurang, resiko gagal-gagal lain yang akibat kolesterol itu pasti berkurang. Cuman ternyata ada penelitian juga katanya penurunannya itu ternyata tidak permanen. Kalau kebiasaannya lagi kembali lagi, itu malah bisa naik lagi. Makanya tidak heran biasanya pada Idul Fitri biasanya IGD penuh biasanya. Lambungnya kumat, darah tingginya naik lagi, kolesterolnya naik lagi, karena ternyata tidak istiqomah dari puasanya gitu, dari puasnya. 1 bulan kejaga, tapi badai itu kembali lagi. Nah, harapannya tentu dengan puasa 1 bulan ini dijadikan habit, kebiasaan selanjutnya. Meskipun kadang susah Bu ya, kalau yang tidak rajin puasa mah setelah Ramadan itu alhamdulillah gitu ya, mak gitu ya. Tapi ya kalau dari kesehatan itu tidak baik. Itu tidak baik. Nah, tentu Bapak Ibu, tujuan kita puasa bukan sehat. Kalau sehat mah tuh olahraga gitu ya. Sehat mah misalkan makanan seimbang, tidur cukup. Tapi yang paling penting ternyata tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, laisa tasihun. Bukanlah tujuan saum itu untuk kalian sehat, tapi agar kalian bertakwa. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan puasa kali ini kita bisa mencapai derajat takwa. Ada berapa derajat takwa? Nah, Imam Ibnu Juzai menerangkan darajatut taqwa khamsun. Derajat takwa itu ada 5 kata beliau. Yang pertama maqamul Islam, yaitu orang bertakwa yang dia menghindarkan diri dari kemusyrikan, itu sudah takwa. Asal dia tidak kafir, itu takwa. Asal dia tidak menyembah patung, itu takwa. Mau dia judi, mau dia apa, asal dia tidak menyembah selain Allah, itu sudah takwa. Tapi itu derajat Islam, makom paling rendah. Ya, mudah-mudahan kita di sini tidak sampai hanya derajat 1 saja. Kemudian ada derajat taubat, ada derajat waro, ada derajat zuhud, ada derajat yang paling tinggi musyahadah. Mudah-mudahan ada di lain waktu kita jelaskan keempat derajat lainnya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.